Terus untuk yang ini 11 sama 01. 1101 berarti WX Y aksen Z ya. Z-nya kan di sini Y sama Z. Y-nya 0, Z-nya itu 1. 1 itu dia nggak ada aksen ya. Kalau di sini 1 untuk W, 1 untuk X gitu. Tapi yang untuk yang ini berarti ya. Ini sama ini. Terus coba yang ini 11 111 1111 berarti di sini WX YZ. Terus 1110 berarti ini sama ini ya, yang lihatnya di sini berarti dia WX YZ. Di sini Z-nya yang F1. Terus yang akan kita sederhanakan itu sebenarnya perubahan daripada nilai-nilainya ya. Tapi ini dulu kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, selanjutnya ini adalah metode tabulasi. Jadi tadi kita udah jelaskan juga ada aljabar, terus ada yang peta sama tabulasi ya. Kalau tabulasi dia pakainya tabel. Jadi teman-teman harus megang tabel khusus ya, membuat tabel khususnya gitu. Nah, peta Karnaugh juga punya metode lain, dan metode paling mudah ini untuk menyelesaikan fungsi boolean ya. Ini untuk peta Karnaugh. Nah, peta Karnaugh juga metode yang cenderung paling mudah dari semua metode yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Jadi intinya peta Karnaugh itu kita bisa menyederhanakan dengan cepat dalam membaca dan menghitung penyelesaian dari suatu rangkaian SOP atau POS ya. Nah, yang membedakan adalah SOP dan TOS itu ada di OR dan N-nya ya, teman-teman. Dimana OR itu akan menjelaskan penjumlahan dan N untuk perkalian ya, atau dot di sini dalam hal ini. Dan SOP itu akan positif ketika nilainya itu adalah 1, ketika POS akan positif ketika nilainya adalah 0 gitu. Positif dalam artian bilangannya itu nanti akan direpresentasikan tanpa negasi ya. Nah, kemudian ini peta Karnaugh dengan dua peubah. Peta Karnaugh dua peubah ini akan menyederhanakan penulisan tabel aja, teman-teman ya. Bisa dilihat di sini itu dari X dan Y. X dan Y-nya itu akan merepresentasikan 0 dan 1, dan kemudian pertemuan dari 0 dan bilangan-bilangan yang lain itu akan menjadi satu bilangan M-nya ya. M 0 itu ketika 0 dan 0, dan secara garis besar itu seperti koordinat X dan Y gitu. Ini juga sama, tapi ini lebih ke contoh kalau kita adakan suatu nilai pada titik pertemuannya. Nah, dalam hal ini 0 ini adalah contoh ya, teman-teman. Bisa aja nanti isinya 1. Terus kemudian ada peta Karnaugh untuk 3 peubah. Ini juga sama. Ini penjabaran penulisan aja, penulisan daripada kodenya atau tabel. Ini yang membedakan antara peta Karnaugh 2 peubah dan 3 peubah yaitu inputnya ya. Kalau 3 peubah itu ada 3 input, kalau 2 peubah 2 input. Yang aslinya tabelnya gede seperti ini, jadi disederhanakan ya seperti ini gitu. Ini juga sama penamaannya, yang membedakan cuma 3 inputan. Ingat kalau 3 inputan itu representasinya dari kanan. M1 misalnya ya, kita coba M1. M1 itu ketika X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 0. Ingat Z itu akan menyumbangkan nilai 1, Y-nya 2, dan X4. 1 kali 1 1, 2 kali 0 0, 4 kali 0 0, semuanya dijumlahin jadinya 1 ya. Hanya M1 gitu. Nah, kemudian kita masuk ke peta Karnaugh yang 4 peubah. Ini yang membedakannya cuma inputannya ya. Dimana inputannya itu ada 4 ya. Dalam hal ini W, X, dan WX, Y, dan Z. Yang aslinya panjang seperti ini tabelnya, jadi lebih sederhana. Jadi 4 kali 4 ya. Dalam ini 0-nya juga sama perhitungannya seperti tadi. Yang membedakan cuman inputannya. Nah, inputannya juga pasti beda. Tadi hitungnya kalau kita hitung dari kanan, dari Z ya, itu Z itu akan menyumbangkan angka 1, Y2, X4, dengan W itu 8. Ini adalah kelipatan daripada akar-akar kuadrat ya, kuadrat dari angka 2. Nah, misalkan saya ambil M13. M13 itu 1101, berarti 8 kali 1 8, 4 kali 1 4, ditambah 2 kali 0 0, ditambah 1 kali 1 1. Ini semuanya dijumlahin yaitu 13. Jadi sebenarnya prinsip perhitungannya dan cara bacanya sama ya. Dan intinya tabel ini adalah referensi penyederhanaan dari tabel yang gede gitu ya.